Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sobari, berasal dari UPPJJ Kota Bandung dengan NIM 0513 71992. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Kita lihat dari soal yang diberikan. Untuk nomor 1, ada data berupa kecepatan mobil dan juga jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Lalu gunakan R untuk menghitung nilai dari tabel tersebut. Untuk A, rata-rata kecepatan mobil. B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. C, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Lalu untuk nomor 2 nya masih berasal dari data tabel. Pada nomor 1 kita disuruh untuk interpretasikan hasilnya dari A, scatter plot kecepatan jarak. B, interpretasi scatter yang diperoleh. C, histogram untuk data kecepatan mobil. Dan D, interpretasi histogramnya. Lalu untuk soal nomor 3, kita untuk menghitung koefisien keragaman dari nilai matematika dan bahasa Inggris dari nilai yang dihasilkan Thomas. Baik, langsung saja kita ke RStudio. Di sini saya sudah memasukkan data-datanya dari soal yang diberikan. Maka untuk jawaban nomor 1A, rata-rata kecepatan yang diperoleh yaitu 15,5, lalu rata-rata jarak diperoleh 42,28, dan untuk C, standar deviasi jaraknya yaitu 24,76505. Untuk menghitung rata-rata, kita tahu rumus yang digunakan adalah mean, dan juga untuk memasukkan standar deviasi jarak kita gunakan SD jarak. Lalu untuk nomor 2 nya, scatter plot kecepatan jaraknya, kita masukkan plot kecepatan jarak, main scatter plot, x labnya kecepatan, y labnya jarak, pecahnya 19, dan kita berikan warna biru. Maka kita lihat di sini scatter plot kecepatannya. Untuk interpretasinya, scatter plot menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan mobil dan juga pengereman. Maka semakin tinggi kecepatan, semakin jauh juga jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Lalu ada titik-titik data secara umum mengikuti pola linear dari kiri ke kanan atas. Lalu dikonfirmasi oleh garis regresi yang berwarna merah ini. Pada kecepatan 4-10 kilo, jarak pengeremannya cenderung konsisten. Lalu pada kecepatan tinggi di 15 hingga 25, sebaran data menjadi lebih besar, yang artinya faktor seperti jalan, kondisi rem, dan juga ban mempengaruhi pada kecepatan tinggi. Maka dapat disimpulkan korelasi positif yang cukup kuat antara kecepatan dan juga jarak pengereman. Secara logisnya ini energi kinetik meningkat seiring kecepatan, sehingga jarak pengereman juga meningkat. Maka semakin tinggi kecepatan mobil, semakin jauh pula jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Lalu kita ke histogram kecepatan mobil. Untuk interpretasinya, kecepatan mobil menunjukkan distribusi yang cenderung simetris hingga sedikit miring ke kanan, dengan frekuensi tertinggi ada pada kecepatan 17 dan 20 km per jam. Kecepatan yang paling sering muncul modusnya yaitu 17 km per jam dari 5 observasi dan 20 km per jam. menunjukkan bahwa sebagian besar pengujian dilakukan pada kecepatan menengah.
Data kecepatan tersebar dari 4 hingga 25 km per jam dengan rentang 21 km, yang sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang 12 hingga 20 km per jam. Lalu frekuensi rendahnya, yang sangat rendahnya di 4 hingga 9 km dan tertinggi 21 hingga 25 km per jam. Memiliki frekuensi yang relatif sedikit, menunjukkan bahwa pengujian dilakukan pada kecepatan moderat. Untuk kesimpulannya, distribusi kecepatan mobil relatif merata di bagian tengah dengan puncak pada kecepatan 17 hingga 20 km per jam. Tidak terdapat gap ekstrim yang secara signifikan. Lalu untuk nomor 3-nya, koefisien keragaman. Matematikanya kita masukkan MEAN 75 ST10, maka dihasilkan matematika sebesar 13,33 dan bahasa Inggris di 11,42857%. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.